kinerja kepala sekolah yang ada di Pelabuhan Merdeka Mengajar di bawah binaan Bapak Nasir SPD. Lembaga pendidikan adalah sebuah lembaga yang mendidik siswa-siswi untuk menjadi insan yang dapat diandalkan. Baik dia dalam intelektual pengetahuannya, sikapnya, juga karakteristik yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, kemudian lembaga tersebut membuat suatu perencanaan yang dapat dilakukan atau dipenuhi oleh setiap warga sekolah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan PTD SD Negeri 26 Pesangan, perencanaan tersebut dirangkum dalam visi misi sekolah. Adapun visi misi sekolah tersebut terwujudnya siswa sebagai pembelajar yang kritis, kreatif, dan memiliki tata nilai berakhlakul karimah serta cinta tanah air. Nah, di sini kami berupaya semaksimal mungkin supaya siswa kami kelak setelah lulus nanti mereka mempunyai ilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah serta cinta tanah air. Tidak ada artinya seseorang itu memiliki pengetahuan yang tinggi tanpa didasari ataupun yang dimiliki oleh mereka itu tidak ada iman dan takwanya. Makanya tidak ada artinya pengetahuan itu tanpa iman dan takwa. Maka kami di sini SD Negeri 26 Pesangan berkomitmen dalam mendidik siswa supaya siswa kami menjadi berakhlakul karimah. Bukan saja di dalam sekolah, di luar sekolah, dan di masyarakat. Itu adalah komitmen yang kami cita-citakan. Untuk memenuhi target yang sudah kami rencanakan, maka di setiap hari kami ada pembinaan. Hari Senin pembinaan tentang upacara bendera. Kenapa kami buat upacara bendera di hari ini? Di sini adalah untuk mendidik siswa itu yang pertama disiplin. Yang kedua cinta tanah air. Disiplin di sini adalah disiplin waktu. Yang pertama sekali. Setiap hari Senin kami melakukan upacara bendera masuk jam 7.30. Itu sudah kami lakukan kebiasaan. Cinta tanah air. Cinta tanah air di sini adalah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu salah satu perwujudan cinta tanah air. Kemudian pembiasaan lain yang kami lakukan seperti nampak di gambar, yaitu kalau hari Selasa kami melakukan pembiasaan yaitu baca ayat pendek, ya, Quran juz 30, sehingga apa yang kami harapkan berakhlakul karimah siswa ini dapat terwujud hendaknya. Kemudian hari Rabu adanya kebugaran siswa yaitu senam pagi. Kemudian hari Kamis ada selawat pada. Kemudian hari Jumat ada yasinan. Mungkin di sini tidak kami tampilkan semua gambar. Gambar sudah kami tayangkan, mungkin sudah terpenuhi semua yang kami berharap. Nah, kemudian hari Sabtu ada Asmaul Husna, kalau nggak salah saya. Nah, kemudian visi ada beberapa kriterianya yang dapat kami lakukan supaya yang kami harapkan di kelak nanti kepada siswa dapat terpenuhi. Itu yang pertama sekali adalah pembelajaran sepanjang hayat. Nah, di sini belajar sepanjang hayat kami menitipkan kepada siswa bukan saja di sini pembelajaran yang diperoleh. Akan tetapi siswa itu kami ajak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sekurang-kurangnya adalah SMP atau
pesantren terpadu yang sudah lulus, dan kemudian nanti kami berharap kepada siswa yang ada di sini untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Karena pengetahuan itu dari ayunan, menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu moto yang kami buat, atau kami cita-citakan di sini. Kemudian berkarakter Islam. Nah, berkarakter Islam di sini yang kami tanamkan kepada siswa, itu saling menghargai sesama teman, yang tua dihormati, kemudian yang kecil adiknya disayangi. Itulah kami terapkan di sini. Begitu juga dengan pembiasaan yang sudah kami buat. Itu sebagai pencerminan berkarakter Islami. Nah, kemudian inovasi. Inovasi adalah suatu perubahan yang dapat dilakukan. Jadi guru di sini adalah berkolaborasi, mencari ilmu baik di media sosial maupun melalui KKG. Yang kami buat di sini di sekolah KKG ini yang sudah kami lakukan kemarin, dan juga di kecamatan. Di sebuah inovasi supaya nanti punya ilmu yang tinggi oleh guru-guru kami, kemudian bisa melakukan perubahan kepada yang lebih baik lagi. Kemudian berprestasi, yang sudah kami lakukan. Berprestasi di sini adalah kecerdasan siswa atau kemampuan yang dimiliki oleh guru. Mungkin kami baru bisa melakukan yaitu prestasi siswa. Prestasi siswa di sini adalah kami ikut lomba. Setelah kami buat di sekolah, kemudian kami ikut sertakan di perlombaan di tingkat kecamatan. Yang sudah kami lakukan ASN di sekolah ini yang sudah berlangsung, FL, 2N, OSN. Kemudian satu lagi tinggal PAI. Nah, kemudian guru belum melakukan, karena kami belum bisa ikut misalnya prestasi guru sebagai guru berprestasi. Mungkin tahun yang akan datang ini yang mudah-mudahan sekarang mungkin kami bisa melakukan atau dapat kami berkontribusi di dalam guru berprestasi. Nah, untuk tercapainya visi yang sudah kami buat, kemudian lahirlah misinya sebagai pendukung tercapainya misi yang sudah kami rencanakan. Nah, misi itu yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan keterampilan siswa. Kami di sini menyediakan berbagai macam peralatan seperti olahraga, ada lapangan walau sederhana, lapangan badminton, kemudian atletik. Itu salah satu penyediaan sarana yang kami miliki untuk mendukung perkembangan siswa. Nah, kemudian kami di sini siswa membiarkan berkembang dengan potensi yang dia miliki. Misalnya siswa itu ada prestasi di bidang IPA misalnya. Nah, kami tidak menyuruh kepada bidang lain. Kami menyarankan sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Nah, kemudian yang berikutnya melaksanakan penyiaran yang berpusat pada siswa. Di sini kami memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkarya sesuai dengan keahlian yang dia miliki. Seperti saya katakan tadi, guru tidak mendoktrin siswa harus ikut ini, harus pandai ini, tapi kami melihat potensi yang ada pada siswa. Kalau misalnya dia mampu di bidang agama apa, maka kami menyarankan pada siswa untuk ikut prestasinya di bidang PAI. Dan yang lain juga demikian. Misalnya mampu dia di matematik, kami sarankan ikut dalam mapel matematika.
Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami nilai-nilai agar karakter dapat dikembangkan seperti yang saya bilang tadi. Jadi kami menyarankan kepada siswa supaya dapat melakukan pengetahuan yang dia miliki. Berikutnya itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami nilai-nilai agar karakter dapat berkembang. Itulah yang saya bilang tadi, karakter yang dimiliki oleh seseorang itu, siswa itu tidak sama dengan siswa yang lain. Ada yang mampu di bidang matematika, tidak mampu di bidang IPA. Ada mampu di bidang Pancasila, tidak mampu di bidang. Maka kami menyarankan kepada siswa untuk berkarakter sesuai dengan yang mereka miliki. Guru cuma membimbing, membina supaya karakter yang dia miliki itu dapat berkembang. Berikutnya itu menyelenggarakan program yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa bangga dilakukan di dalam. Nah, kami di sini membuat misalnya bagaimana cara membatik yang bagus. Kami di sini menyuruh pada siswa atau guru-guru saya sudah melihat membatik itu adalah salah satu program sebagai cinta tanah air, karena batik itu adalah khas Indonesia. Baik yang dilakukan sebagai membatik dengan bahan tumbuh-tumbuhan dengan cara ditempelkan kemudian dipukul kemudian nampak dia membatik. Itu salah satu program yang kami lakukan sebagai cinta tanah air. Jadi batik itu adalah suatu khas bangsa Indonesia. Kemudian mewujudkan komunitas belajar sekolah. Nah, di sini kami menyarankan kepada siswa itu berkolaborasi dengan siswa yang lain dengan cara berdiskusi. Begitu juga dengan guru. Guru juga melakukan komunitas belajarnya. Nah, setelah kami misalnya hari guru tidak mampu di bidang tertentu, maka guru akan melakukan komunitas belajar dengan bertanya kepada teman sejawat. Seperti yang sudah kami lakukan, mungkin yang Pak Hakim bisa sebagai tersebut, maka guru akan bertanya kepada beliau dan berkolaborasi untuk mencapai yang ingin kami cita-citakan. Kemudian berikutnya menciptakan partisipasi aktif seluruh komponen sekolah termasuk orang tua. Di sini kami misalnya seperti kemarin kami di rapor pendidikannya nomorasinya merah. Nah, kami membuat suatu program yaitu les sore. Dan kami lakukan dan bekerjasama dengan orang tua bahwa anak-anak akan belajar di sore hari. Sehingga yang kami harapkan dapat terlaksana dengan baik. Dan kami juga ada menempelkan poster-poster yaitu nomorasi, itu salah satunya untuk memperbaiki buku yang ada di sekolah kami. Kemudian berikutnya mengembangkan kualitas pendidikan secara terus-menerus. Jadi pendidikan ini bukan saja yang sudah kami sampaikan tadi, bukan saja di sekolah SD, tapi secara terus-menerus sampai ke jenjang yang berikutnya. Nah, inilah salah satu yang kami lakukan di sekolah. Siswa itu mendidik, itu kebugarannya yang dia miliki, melatih fisik siswa dengan cara senam pagi yang kami lakukan di hari Rabu. Dan di sini siswa itu disiplin dia dalam melakukan dan juga membentuk fisik yang dimiliki oleh setiap siswa. Ini adalah salah satu contoh karakter yang kami bangun di sekolah kami, yaitu siswa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Nah, kami di sini ada sedekah atau iuran setiap Jumat ala kadarnya yang sudah kami bangun sudah beberapa tahun. Kemudian sudah terkumpul, kami yang pertama sekali kami serahkan kepada masjid. Salah satu gambar siswa itu menyerahkan bantuan yang sudah kami kumpulkan dari Jumat, diserahkan kepada
panitia masjid yang ada di Kampung Raya. Itu salah satu karakter yang kami bangun, bersedekah setiap siswa yang ada di sini. Jadi kami pupuk sedekah itu dari sejak kecil sampai mereka nanti dewasa menjadi orang yang suka bersedekah. Kemudian pada gambar yang kedua, edukasi yang kedua, juga hal yang demikian. Bagaimana kami melakukan sosialisasi atau peduli terhadap masyarakat yang ada di sekitar kampung, di sekitar sekolah. Itu kami juga melakukan hal yang serupa, memberikan bantuan kepada fakir miskin, seperti yaitu yang kami sudah lakukan itu sembako, kemudian sembako kepada penderita kaki gajah. Nah, itu sudah kami lakukan. Nah, kemudian contoh kesopanan siswa terhadap guru. Guru selalu mengajak siswa bagaimana berkarakter yang baik terhadap guru, orang tua, dan masyarakat. Mereka itu kami latih bagaimana kita menghormati guru dengan bersalam. Kemudian inilah salah satu contoh bakat yang kami kembangkan di sekolah, yaitu dengan cara mengasah contoh di gambar 1 itu adalah perlombaan Pai Azan. Azan yang ada dilakukan di kecamatan. Nah, kemudian gambar yang kedua ini adalah perlombaan kesemangatan yang kami lakukan itu setiap 2 Agustus. Mereka berlomba-lomba bagaimana kecerdasan yang kami pupuk dari hal yang kecil sampai nanti dia menjadi tumbuh dewasa. Nah, kemudian adalah salah satu contoh di gambar cinta tanah air. Itu kami melakukan upacara setiap hari Senin. Nah, ini adalah satu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan guru yang sudah kami lakukan di sekolah BKKG dengan narasumber yaitu Ibu Lucy. Dengan KKG ini maka guru sudah nampak perkembangannya dan sudah tahu bagaimana cara mengisi rapor pendidikan itu supaya rapor pendidikan yang sudah merah, sudah ada ilmu menjadi kuning. Bagaimana cara-caranya? Berarti kita harus ikut berpartisipasi dalam misalnya webinar yang dilakukan oleh kementerian. Kita harus aktif dengan KKG yang kami lakukan di sini, maka guru sudah tahu ini salah satu contoh untuk memperbaiki rapor pendidikan. Juga yang sudah kami ikutkan kemarin itu di tingkat kecamatan. Nah, itu tujuan. Ini adalah satu tujuan, tidak akan jelaskan lagi tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah yang kami buat, kemudian tujuan jangka panjang. Menyelenggarakan pelatihan literasi dan numerasi untuk guru. Jadi kami sudah melakukan pelatihan bagaimana untuk melatih guru memiliki pengetahuan di bidang literasi dan numerasi. Jadi sudah kami lakukan baik di sekolah maupun di kecamatan. Kemudian jangka menengah 2 sampai 3 tahun menyediakan sarana yang mendukung kegiatan olahraga. Jadi di sini kami menyediakan sarana olahraga walaupun tidak cukup, tidak banyak fasilitas, tapi ada seperti kit atletik yang sudah kami lakukan sehingga kami bisa berkolaborasi ikut dalam ajang
yang ada dilakukan di kecamatan. Kemudian yang berikutnya berkait sesi dukungan psikologis secara sosial dalam berkala. Misalnya ada anak yang kurang misalnya dalam belajar, maka guru peka terhadap apa yang dilakukan. Apakah siswa ini tidak makan di sekolah, sosiologinya terganggu, juga guru peka terhadap apa yang dialami oleh siswa. Kemudian 90% jelas gerakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, di sini kami mengharapkan siswa itu seperti saya bilang tadi tidak dibatasi. Nah, dia berkembang dengan sendirinya. Guru cuma sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, siswa lah yang berkembang. Kemudian berikutnya merancang konsep kita berkata. Kami sudah lakukan seperti pembiasaan yang sudah kami lakukan setiap hari. Ini adalah jangka panjang, yaitu tujuan jangka panjang 4 tahun ke depan. Satu, menyelenggarakan proses pembelajaran yang mengembangkan potensi siswa secara seimbang, kognitif, sosial, emosional, dan fisik melalui kegiatan terintegrasi. Jadi ini sudah kami lakukan seperti yang sudah kita bilang tadi, pengetahuan siswa, kognitifnya, kemudian sosialnya sudah peduli kepada warga sekitar melalui sumbangan yang sudah kami lakukan. Kemudian menyelenggarakan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa di semua kelas melalui pembinaan dan pendampingan. Nah, ini juga sudah kami lakukan proses perkembangan siswa menurut karakter yang dia miliki. Menciptakan budaya sekolah melalui pembiasaan penerapan nilai-nilai baik. Ini juga kami berharap bagaimana budaya sekolah ini saling asih dan asuh terhadap misalnya siswa dan guru selalu menghormati satu sama lain. Misalnya guru ada yang selamat sekolah, ada guru mapel yang bisa mengisi kadang-kadang. Itu kegiatan sosialnya, bukan dibiarkan sekolah itu udah kosong, tapi guru juga peka terhadap hal yang demikian. Kemudian mewujudkan sikap bangga dan cinta tanah air yang ditunjukkan oleh perilaku warga sekolah. Nah, ini di lingkungan kami menerapkan bahasa Indonesia dalam bergaul sehari-hari. Ini adalah salah satu contoh, yaitu cinta tanah air. Kemudian berikutnya membangun seluruh warga sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan evaluasi dan perkembangan. Jadi di sini kami melakukan evaluasi. Itu salah satu contoh misalnya tentang ujian semester 1 bagi siswa. Kami coba apakah dia mampu di dalam selama 6 bulan dia belajar, maka kami lakukan itu tes evaluasi. Nah, kemudian nanti sebentar lagi tanggal 3 akan berlangsungnya ujian kenaikan kelas. Itu salah satu contoh evaluasi yang kami lakukan, bagaimana mengukur tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian kompetensi karakteristik kegarsan lulusan sekolah. Satu, memiliki perilaku yang menunjukkan akhlak mulia. Kami berharap setelah nanti lulus sekolah siswa di sini, mereka itu memiliki karakter yang mulia.
sopan dalam berbicara dan saling menghargai sesama yang lain. Kemudian yang kedua, memiliki dan menjunjung nilai harmonisasi keragaman dan gotong royong. Ya, di sini juga kami misalnya ada siswa yang lain suku, kami di sini mengatakan pada siswa selalu tidak membeda-bedakan antara suku satu dengan yang lain. Berikutnya, memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai dasar pengembangan kecakapan dalam hidup. Nah, di sini nanti kami setelah lulus siswa, tidak ada siswa yang tidak bisa membaca. Nah, jadi kami berkomitmen bahwa lulusan SD Lokenang Pesangan semua siswa bisa membaca. Kemudian berikutnya, memiliki kemampuan bernalar kritis dan berkomunikasi efektif. Di sini kami juga mendidik siswa itu bernalar kritis. Misalnya bernalar kritis ini siswa itu ingin tahu, misalnya bagaimana proses terjadinya pelangi. Kritis dia ingin tahu kalau kritis. Nah, kemudian siswa itu melakukan percobaan yang sudah kami lakukan di kelas 6. Yaitu bahan-bahannya termasuk cermin, kemudian ember, air, sinar matahari, kemudian siswa melakukan. Kemudian ditampilkan di dinding sehingga nampaklah berbagai macam warna. Itu adalah salah satu contoh yang sudah kami lakukan. Siswa itu berkritis, ingin tahu, sehingga yang ingin tahu tersebut menjadi tahu, supaya mereka itu dapat berkembang. Berikutnya, memiliki kreativitas, kemandirian dan inovasi inovatif dalam menjawab tantangan perkembangan zaman. Jadi mereka kami didik bagaimana nanti zaman terus berubah. Maka di sini kami selalu mengingatkan para siswa, mari melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Misalnya di sini nanti ada perusahaan. Kami bilang pada siswa, kalau nanti perusahaan itu menuntut kepada kita sebagai pekerja harus punya SMA, maka kita harus memiliki supaya tertampung hendaknya. Itulah yang kami katakan pada siswa. Kemudian membentuk individu sebagai pelajar sepanjang hayat yang berpikir global dengan tetap menjunjung nilai budaya bangsa. Terus kriteria kelulusan itu menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Kami di sini siswa lulus apabila siswa tersebut sudah melakukan semua pembelajaran yang dituntut oleh sekolah. Misalnya mereka itu harus ikut ujian akhir sekolah, maka siswa tersebut harus memenuhi. Kemudian memiliki sikap minimal baik. Kemudian siswa tersebut kami berharap lulus dia dengan predikat nilai baik. Kemudian yang berikutnya lulus ujian sekolah. Seperti saya bilang tadi, setelah mereka ikut ujian, maka mereka dinyatakan dengan lulus dengan kriteria yang sudah kami buat. Mencapai nilai rata-rata pencapaian minimal sekolah paling rendah 75. Inilah KKM sekolah kami. Apabila tidak tercapai 75%, maka siswa tersebut tidak lulus. Berikutnya ditetapkan dalam rapat pleno Dewan Guru dan Kepala Sekolah. Inilah akhir daripada siswa lulus atau tidaknya setelah kami melakukan musyawarah di ruang guru, apakah siswa ini layak lulus atau tidak. Sekian, inilah paparan saya yang sudah dapat saya sampaikan sesuai dengan tuntutan Platform Merdeka mempresentasikan visi misi sekolah PTD SD Negeri Lokenang Pesangan. Kritikan dan saran masukan kami berharap kepada Bapak Pengawas Pembinaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.